Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang arsiran. Sebelum kita membahas arsiran, kita harus mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan. Misalnya pensil, dan proses pembuatannya adalah mengutamakan garis. Nah, garis ini harus tanpa bantuan penggaris. Jadi bisa kita lihat posisi tangan kita ya, harus lentur, jangan terlalu ditekan sehingga mudah dalam proses pembuatan garis nanti. Nah, jadi seperti itu, rileks saja tangan, jemari kita jangan terlalu keras menggenggam pensil. Nah, selanjutnya kita coba membuat garis ya. Ditarik garisnya ya. Jadi ini semakin kita lakukan terus menerus, akhirnya garis kita akan terlihat rapi dan lurus ya, seperti ini. Kita ulang-ulang ya, terus menerus kita lakukan, kita akan terbiasa dan garis itu jadi sempurna. Karena mengarsir itu mengandalkan garis, karena arsiran sendiri adalah kumpulan dari garis-garis. Nah, ini biasanya pemula agak sulit membuat garis sehingga hasilnya seperti ini. Nah, terkadang terputus-putus dan tidak rapi ya. Nah, jadi yang bagusnya ya kita harus lakukan dengan lemas tangan kita tarik garisnya ya seperti ini. Nah, jadi bisa lurus ya, kita ulang-ulang terus sehingga mahir. Nah, jadi tadi saya bilang tangan kita fleksibel ya, jadi posisi tangan ya, buat garis lengkung sama ya, caranya seperti itu. Tangan kita tidak bergerak tetapi pergelangan tangan ini saja ya, kita gunakan kelenturan pergelangan tangan kita ya, seperti itu. Baik, nah, sekarang kita buat lingkaran. Nah, lingkaran cara membuatnya juga tangan jangan terlalu kaku ya, agak fleksibel saja. Nah, kemudian garisnya jangan terlalu keras, sehingga apabila nanti disempurnakan garis itu akan hilang kembali ya. Kita penekanan pensil kita tidak terlalu keras ya. Ini tanpa bantuan kita bisa melakukan garis lingkaran itu bisa baik. Ini tentu harus kita lakukan terus menerus. Selanjutnya kita lihat cara mengarsir ya. Nah, cara mengarsir tadi saya katakan garis berulang-ulang. Nah, kita membuat garis ya yang berulang-ulang dan rapat sehingga membentuk arsiran tersebut. Kemudian penekanannya dari yang awal agak keras semakin ke belakang itu penekanannya semakin diangkat, sehingga yang tampak adalah garis-garis samar ya. Itulah arsiran ya. Jadi arsiran yang bagus seperti itu. Nah, terkadang kita tidak begitu memahami sampai kita membuat garis seperti ini. Nah, kita lihat. Jadi karena kita kurang latihan atau tidak memahami sehingga garis itu tidak rapi dan terkesan belang-belang ya. Ada yang gelap, ada yang terang ya, seperti itu. Nah, ya. Selanjutnya ya kita coba buat misalnya saya buatkan kotak ya, kita bagi perbandingan warnanya, pergerakan warna dari yang gelap ke terang. Saya coba buat 5 kotak ya. Kita lihat warnanya, pergerakan warnanya
kalau kita pisah ya seperti ini ya. Kotak pertama agak gelap ya. Kita arsir agak ditekan pensilnya karena ini yang paling gelap menurut kita. Nah, ini juga tergantung pensil ya. Jadi semakin ini saya gunakan pensil 2B ya, jadi kalau kepekatannya kita ingin tambah bisa digunakan yang 4B sampai 8B untuk mendapatkan kepekatan yang sempurna. Kemudian di kotak berikut, nah ini mulai memudar, kita lihat tekanannya kita agak kurangi sedikit ya, ini hasilnya. Selanjutnya kotak ketiga dikurangi lagi tekanannya. Nah, jadi sudah mulai ada perbedaan antara yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Nah, ini makin memudar. Selanjutnya yang berikut semakin dikurangi lagi ya, semakin memudar ya, seperti ini. Dan terakhir ya, semakin hilang garisnya, semakin samar. Nah, ini kira-kira pergerakannya seperti ini. Nah, kita lihat inilah tingkatan warna apabila kita buatkan batas-batas ya, dari yang gelap sampai yang terang. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, baik. Nah, sekarang ya kita coba buat satu benda ya. Kita coba berikan warna arsiran maksudnya. Nah, kita buat benda yang bentuk silinder ya, tabung ya, kita buat. Nanti kita akan berikan efek arsiran sehingga nampak benda ini tidak berupa ruang tetapi ada dimensinya ya. Saya buat 2 buah, nanti yang satunya arsiran yang kurang baik dan yang satunya nanti yang baik, sehingga kita bisa lihat di mana letak perbedaannya. Oke. Nah, kita coba arsir ya. Jadi ini biasa kalau pemula ya, karena tidak memahami atau ragu, sehingga nanti cara mengarsir kita kira-kira seperti ini ya, sepertinya. Nah, ini kita coba arsir. Nah, karena tekanannya tidak kita maksimalkan, kita tidak begitu pahami, terkadang lompat-lompat ya, ada antara, kemudian kadang gelap, kadang terang, karena tekanannya tidak merata. Nah, juga garisnya ini nampak ya. Nah, sementara yang satu kita coba ya. Nah, kita coba yang ini, kita agak arsir. Oke. Nah, kita coba tekanannya kita pertahankan ya, kita pertahankan. Kemudian ya, kita lihat cahaya ya, perhatikan cahaya. Berarti di bagian ini gelap ya, di bagian sini agak gelap. Kita tekan, kemudian kita berikan penekanan yang sama, diulang arsirannya, garisnya hilang, garis tidak nampak lagi ya. Jadi arsiran yang baik biasanya ya kita menghilangkan garis sehingga nanti objeknya nampak sempurna. Nah, kita tarik, semakin ke kanan ini semakin memudar ya. Dia semakin tekanannya makin dikurangi
semakin kita ulang arsiran kita dengan tekanan yang sama, kita akan mendapatkan warna yang sempurna. Nah, jadi walaupun dengan pensil, tetapi efek warna itu akan nampak dengan adanya gelap terang. Ya, kita makin pudarkan, tekanannya makin dikurangi untuk menghasilkan warna yang lebih terang. Ya. Bagian yang gelap kita tekan kembali. Dengan goresan berulang, ini arsirannya akan rapat dan kelihatan rapi. Ya. Kita lihat. Nah, oke. Ini makin pudar ya, bagian kanan. Nah, selanjutnya di belakang ini kita berikan background ya. Background dengan penekanan pada pensil kita lebih ditekan sehingga menghasilkan warna yang lebih gelap. Nah, ini tanpa tekanan ini akan tidak kelihatan gelap ya. Nah, kemudian objek kita yang tadinya ada garis ya, garisnya hilang, yang ada hanya warna gelap sebagai batas pada objek kita ya. Di bayangan kita tekan juga. Oke, kita arsir. Nah, bagian atas juga sebagai background ya, untuk memunculkan objek. Jadi background inilah yang memisahkan antara objek dan latarnya ya. Ini kita berikan saja kesan gelap supaya objeknya nampak. Oke. Jadi intinya adalah kita menjaga tekanan pada pensil untuk melihat posisi arsiran kita. Ini agak pudar lagi, jadi jangan ditekan supaya objeknya tidak hilang. Nah, kemudian dalamnya ya, kita buat lagi. Karena ini kesannya dalam, ini tabung, kita berikan efek gelap. Nah, supaya terkesan ini juga selain berbentuk efek rongga atau ruang itu nampak. Diarsir makin ke sini makin pudar ya, karena di sini bagian yang terkena cahaya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu tabungnya. Nah, baik. Sekarang kita pindah sekarang kita lihat arsiran itu bukan hanya satu arah ya, bisa silang ya, bisa disilang lagi. Nah, yang jelasnya selama tekanannya sama, warnanya bisa sama juga. Kita coba di bagian yang lingkaran. Nah, kita coba arsir lagi. Kita hilangkan garis terlebih dahulu dengan cara mengarsir. Kemudian kita beri penekanan ya, penekanan sehingga bentuknya lebih gelap. Nah, lingkaran ini tanpa sentuhan arsiran dia tidak nampak dimensinya. Jadi arsiran itu yang membuat lingkaran ini memiliki dimensi. Jadi ada efek gelap terang
dengan sentuhan arsiran. Ya, dari sisi ini kita buat juga agak gelap. Ya. Ya, nanti semakin ke tengah semakin terang supaya dimensinya lebih menonjol bahwa ini adalah sebuah lingkaran. Nah, kita arsir ya. Nah, semakin ke tengah semakin memudar. Diulang-ulang ya di bagian-bagian yang kesannya putih kertas masih nampak, kita hilangkan. Kesan garis ya, kita hilangkan juga. Diperhatikan posisi tekanannya. Bagian-bagian yang terang jangan ditekan sehingga kita bisa menghasilkan arsiran yang rata ya, kesannya rata. Oke. Arsiran tentu kuncinya jangan bosan-bosan untuk mengulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ya. Seperti itu. Nah, ini bagian yang terkena cahaya. Ada bagian yang terang. Oke. Baik. Jadi kira-kira seperti itu ya. Arsiran yang pelajaran kita untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan dengan baik. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini semakin maju.